Oke, kita sekarang masuk pada sila yang ketiga, di mana sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Gitu. Jadi cita-cita daripada bangsa Indonesia yang dituangkan dalam sila ketiga itu mewujudkan persatuan Indonesia. Kembali lagi bahwa persatuan ini tidak bisa terwujud ketika kemanusiaan yang adil dan beradab belum tergenapi, gitu kan. Jadi tadi kita sudah bahas sebelumnya yang sila kedua bahwa untuk menjadi manusia sejati atau sejatinya manusia, maka dia sudah mampu berlaku adil, gitu kan. Walaupun namanya berlaku adil, tadi kita sudah berikan gambaran sedikit bahwa adil itu tidak selalu konteksnya itu 50-50 ya, dalam penggambarannya begitu. Tapi adil itu proporsional. Yang namanya adil itu proporsional. Atau contohnya misalnya ketika Anda punya kedua orang anak, yang satu SMA, yang satu SD gitu. Apakah Anda akan memberikan uang yang sama kepada kedua anak itu, yang SMA 50, yang SD 50? Kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi keadilan itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya itu. Di keadilan itu menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Jadi kalau hari ini kita juga bisa melihat bahwa satu bangsa ketika menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, ya tidak bisa dikatakan berkeadilan itu. Nah, ini loh sistem yang rusak tuh jadinya seperti ini, karena sesuatu hal yang dimaknai berkeadilan itu tidak dipahami secara utuh gitu loh. Bagaimana menciptakan manusia-manusia yang adil? Kalau Anda tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak terwujudnya sebuah keadilan atau tidak menjadinya manusia-manusia yang adil tuh. Jadi kalau para pemimpin-pemimpin negeri ini gitu ya, entah pemimpin dari kalangan tertentu, RT, RW, lurah, camat, gubernur, sampai dengan presiden, bukan berdasarkan keahlian atau keilmuan yang dia miliki, maka Anda sedang tidak berbuat adil, atau sistem ini tidak menunjukkan suatu keadilan. Ya, karena mendapatkan porsi pemimpin itu seperti pemimpin daerah, wali kota, gubernur, kalau bukan karena satu keahliannya dia dalam menangani sesuatu, atau dia punya keahlian dalam bidangnya, ya Anda tidak sedang berlaku adil, atau sistem itu tidak mengajak manusia-manusia untuk berlaku adil. Kita lihat gambaran di konsep kenegaraan dan kebangsaan kita ini kan, walaupun kita punya falsafah menjadi manusia yang adil, tapi pada hakikatnya tidak, karena sistemnya juga sendiri tidak mendukung tentang keadilan itu, ya kan? Nggak tepat gitu. Misalnya memilih calon anggota DPR atau wali kota atau gubernur itu kan bukan didasarkan karena sesuatu sistem yang menunjukkan sistem itu harus menjadi atau mengangkat seorang pemimpin yang adil. Tapi kan karena politik, karena keuangan, lu bisa punya duit banyak baru bisa diangkat, atau lu bisa bermain politik, bisa bagaimana saling menjatuhkan untuk bisa mendapatkan posisi kekuasaan atau jadi pemimpin. Nah, ini yang terjadi, kerusakan dalam sebuah sistem itu ya begitu. Karena pada hakikatnya mereka punya falsafah tentang keadilan, tapi dia sendiri tidak bisa mengimplementasikan keadilan itu sendiri. Jadi ya terjadinya sebuah kerusakan atau bencana. Atau bahasanya, jika kamu menyerahkan sesuatu permasalahan yang bukan pada ahlinya, ya tunggu kehancurannya, kan gitu. Maka kalau tadinya bahwa keinginan daripada
para leluhur bangsa ini menjadikan manusia yang adil dan beradab, maka ketika manusia-manusia yang adil dan beradab akan tercipta yang namanya sebuah persatuan tuh, yaitu persatuan Indonesia gitu. Nah, kalau kita menyinggung sedikit tentang filosofi tentang simbolik yang dibuat sila ketiga itu bermakna tentang pohon gitu kan. Apa sih, kenapa sih persatuan itu disimbolkan sebagai melambangkan sebuah pohon gitu kan? Kalau menurut pandangan umum bahwa pohon itu kan tempat berteduh, tempat bernaung gitu kan, dimana kalau kita kehujanan atau kepanasan, pohon itu menjadi suatu tempat bernaung. Nah, cita-cita daripada bangsa ini menginginkan bahwa negara ini menjadi tempat naungan, negara ini menjadi tempat pemersatu, ya kan, seperti pohon gitu kan. Cuma kenyataannya bahwa simbolik pohon beringin itu yang disimbolkan sebagai lambang pemersatu itu tidak menunjukkan bahwa bangsa ini sesuai dengan simbolik itu. Ini kan tempat naungan, ternyata bukan tempat naungan negara ini menjadi tempat beradu kekuatan di dalamnya tuh. Terus saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi filosofi tentang simbol pohon beringin sebagai lambang persatuan tidak tercipta. Tapi kalau kita mau jujur bahwa leluhur itu punya sebuah makna yang tersirat. Pohon beringin itu bukan hanya sebatas simbolik ya. Kalau masalah beringin itu kan menandakan teduhnya, begitu besarnya itu pohon, begitu besarnya itu dia punya jangkauan yang menandakan bahwa pohon itu dilambangkan sebagai sebuah negara gitu kan. Menjadi tempatnya pemersatu. Tapi yang harus kita cermati dulu bahwa kalau kita mengacu kepada sebuah kitab suci itu, bahwa pohon itu memiliki suatu makna yang besar itu dalam gambaran persatuan itu. Misalnya kita buka di Al-Quran misalnya, di surat berapa itu kalau nggak salah, di surat misalnya di surat 14 ayat 24. Ini tentang filosofi pohon. Jadi Quran itu juga merekam tentang sebuah filosofi ya. Dikatakan di sini, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Tuh. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya manusia selalu ingat. Nah, kita hubungkan dengan sila ketiga yang melambangkan tentang pohon tadi itu sebagai sebuah gambaran di mana tempat bernaung suatu negara yang rakyatnya bernaung di dalam pohon itu. Maka filosofi yang bisa kita ambil dari ayat Quran ini dikatakan di situ, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Nah, yang dimaksud Tuhan tuh kalimat yang baik itu yang mana sih gitu kan? Kalau orang dikatakan kalimat Tuhan yang paling baik itu apa sih? Gitu ya. Nah, kalau gambaran kalimat yang baik dimaksud Tuhan itu kan yang selalu didengung-dengungkan oleh para ulama atau kiai itu kan adalah la ilaha illallah gitu kan. Nah, atau pengertian tiada Tuhan selain Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. La ilah, nah, itu kan ilah. Tidak ada ilah selain
Allah gitu kan. Harusnya begitu tuh. Jangan ilahnya diartikan Tuhan, terus Allahnya diartikan Allah. Harusnya tidak ada ilah selain Allah gitu kan. Nah, dua makna kata nih, ilah dan Allah. Kan Allah Tuhan, ilah juga Tuhan gitu. Kalau ilah itu bentuknya jamak, sedangkan al-ilah itu bentuknya tunggal. Jadi harusnya tidak ada sesuatu yang saya pertuhankan gitu, atau Tuhan-Tuhan yang saya pertuhankan selain Tuhan yang satu. Gitu maksudnya tuh la ilaha illallah. Jadi maknanya tuh la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan-Tuhan atau tidak ada sesuatu yang saya pertuhankan selain al-ilah atau Allah atau Tuhan yang satu gitu, atau bahasanya Tuhan yang mempersatukan gitu loh. Nah, itu la ilaha illallah. Jadi dikatakan la ilaha illallah sama seperti pohon yang baik. Nah, untuk bisa memahami pohon yang baik itu maksudnya apa dengan kalimat yang baik itu, yang harus kita lihat dulu berbicara tentang pohon itu sendiri. Pohon itu kan ada secara substansinya itu ada 3 yang menjadikan pondasi dasarnya itu. Yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga buah. Gitu ya. Karena itu 3 unsur dasar tuh, akar, batang, dan buah. Nah, jadi kalau kita hubungkan bahwa pohon yang baik itu sama dengan kalimat yang baik, atau kalimat yang baik sama seperti yang pohon yang baik, berarti ada 3 unsur utama itu dalam kalimat yang baik itu, la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesuatu yang saya pertuhankan selain Tuhan yang satu. Tuhan satu yang mana tuh? Tuhan yang mampu mempersatukan gitu kan. Jadi kalau dihubungkan dengan persatuan Indonesia, bahwa bagaimana bangsa ini bisa dipersatukan, bukan manusia yang mempersatukan, tapi Allah itu sendiri. Nah, bagaimana caranya Allah mempersatukan? Allahnya nggak kelihatan. Artinya ada orang gitu, tetap judulnya manusia juga, ada seorang anak manusia yang mampu mempersatukan itu dengan sifat-sifat Tuhan, atau dengan karakternya Tuhan, atau dengan hukum dan aturannya Tuhan. Itu dipersatukan tuh. Gitu tuh, itu maknanya begitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang pohon itu terdiri dari akar, batang, dan buah, maka la ilaha illallah juga terdiri dari 3 suku kata, tiga unsur yang mengandung al-ilah tadi itu, ya kan, al-ilah atau Allah gitu kan. Berbicara Allah itu bukan hanya sebatas berbicara tentang sebuah penamaan, atau berbicara Tuhan itu bukan hanya sebatas berbicara tentang suatu penamaan nama Tuhan gitu loh. Bukan, karena substansinya bukan pada namanya gitu. Kayak misalnya Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, kan substansinya bukan namanya Allah. Kalau kita mau ngomong namanya Allah kan dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, berarti namanya Allah pengasih dan penyayang dong. Padahal nama Allah bukan hanya sebatas pengasih dan penyayang, banyak namanya Allah. Jadi substansinya bukan pada sebuah penamaannya, tapi bagaimana seseorang itu mampu mengimplementasikan kasih dan sayang sebagai perwujudan atau penggambaran dari sang Tuhan itu, atau dari Allah itu sendiri. Itu maksud substansinya itu begitu. Ya, jadi kita kembalikan lagi bahwa berbicara Allah itu berbicara tentang 3 unsur utama itu. Selalu itu bicara Tuhan. Bicara Tuhan, atau kalimat yang baik, la ilaha illallah, atau kalimat yang baik itu adalah tidak ada Tuhan-Tuhan atau sesuatu yang saya pertuhankan selain Tuhan yang satu, atau Tuhan yang mempersatukan. Maka bicara Allah itu selalu berbicara tentang aturan. Yang pertama, aturan-aturan Tuhan. Yang kedua adalah kekuasaan. Dan yang ketiga adalah pengabdian. Itu berbicara Tuhan selalu bicara itu tuh. Nggak jauh dari itu. Jadi kalau berbicara tentang aturan, aturan itu adalah aturan-aturan sang pencipta ini. Terus kekuasaannya itu
Ya meliputi langit dan bumi kan gitu. Kekuasaannya Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Berarti langit dan bumi itu adalah kekuasaannya itu, teritorialnya itu. Berarti segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sudah diatur sama dia tuh. Nah, ketika seseorang tunduk patuh terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku di langit dan di bumi, maka ketika kamu tunduk terhadap aturan-aturan itu, atau kamu berserah diri, atau kamu bersedia diatur dan dikuasai oleh aturan-aturan Sang Pencipta, disitulah esensinya kamu disebut mengabdi. Kamu menjadi pengabdi daripada aturan dan dikuasai oleh aturan Sang Pencipta itu. Itu esensinya tuh. Jadi berbicara Allah selalu berbicara 3 unsur utama itu. Aturan, kekuasaan, dan pengabdian. Jadi bukan hanya sebatas berbicara penamaan gitu kan. Kalau Anda berbicara penamaan, kamu beriman kepada Allah tapi tidak pernah tunduk pada aturannya Allah, tidak pernah dikuasai oleh Allah, terus bagaimana bisa kamu dikatakan sebagai seorang pengabdi? Gitu kan? Nah, kalau kita hubungkan tadi berbicara tentang la ilaha illallah atau berbicara kalimat yang baik seperti pohon yang baik, berarti filosofi pohon tadi itu ada akar, ada batang, dan ada buah. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang akar, berarti akar untuk membangun sebuah peradaban manusia-manusia yang adil, untuk menjadikan manusia-manusia itu berkarakter Sang Tuhan atau Sang Pencipta, maka yang harus menjadikan sumber utamanya itu adalah akarnya. Sumbernya adalah akarnya. Akarnya dulu harus sama. Kalau dia akarnya itu adalah buah semangka, maka akarnya itu adalah akar semangka, maka hasilnya atau buahnya akan menjadi buah semangka. Nggak mungkin tuh. Kalau akarnya bukan semangka, pasti buahnya bukan semangka. Tapi ada sih yang akarnya semangka, daunnya berdaun sirih, buahnya berbuah semangka, ada tuh. Cuma beruri poisolimnya doang tuh yang bisa bikin itu. Daun sirih berbuah semangka. Daun sirih berbuah semangka gitu kan. Nah itu filosofinya begitu tuh. Bahwa berbicara pohon itu selalu berbicara akar, berbicara batang, dan berbicara buah. Maka kita bisa simbolkan, kita bisa hubungkan dengan makna la ilaha illallah tadi, berbicara tentang aturan, kekuasaan, dan pengabdian. Berarti bisa diambil penggambarannya bahwa berbicara akar berarti berbicara aturan. Berbicara akar berarti berbicara aturan. Nah, kalau aturan yang kamu ciptakan, aturan yang kamu hasilkan, ya, itu bukan aturan-aturan dari Sang Pencipta, maka sudah pasti kamu memiliki sebuah benturan, kamu memiliki sebuah hambatan tuh di dalam menciptakan sebuah aturan. Kayak tadi di sila kedua itu kan ingin mewujudkan manusia yang adil dan beradab. Jadi untuk bisa menjadi manusia-manusia yang adil dan beradab, dia harus membangun sebuah sistem. Bangsa ini harus membangun sebuah sistem, atau bangsa ini harus melahirkan suatu aturan-aturan yang memaksa manusia itu menjadi manusia-manusia yang adil dan beradab. Maka harus ada undang-undang yang mengatur untuk menjadikan seseorang itu berlaku adil dan beradab. Ya. Maka aturan-aturan yang nanti dibuat atau dilahirkan itu memaksa manusia-manusia untuk berlaku adil. Memaksa manusia itu untuk berbuat adil. Dan pastinya ada sanksi. Kenapa sanksi harus diberikan gitu loh? Supaya ada sebuah penekanan, supaya ada sebuah ketakutan, supaya ada suatu ketundukpatuhan terhadap suatu aturan.
gitu loh. Tanpa sebuah sanksi atau punishment, manusia tidak akan menggubris hal seperti itu gitu loh. Walaupun kadang-kadang aturan sudah diberlakukan dan sanksi sudah diberlakukan, mereka pun masih melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu. Padahal gini, kayak contohnya begini. Hukum Tuhan itu ketika dilahirkan ya, namanya hukum Tuhan itu dilahirkan, ya pasti punya dampak manfaat bagi manusia itu sendiri. Itu pastinya. Satu, yang menjadi indikasinya itu ketika Anda melahirkan satu aturan atau hukum yang berdasarkan hukumnya Tuhan itu, ketika kamu buat itu pasti punya dampak manfaat atau efek manfaat. Begitupun dengan punishment, begitupun juga dengan hukuman. Jadi ketika kamu dihukum itu pasti ada nilai pelajaran, ada nilai manfaat di dalamnya. Bedanya kalau manusia menerapkan satu hukum yang bukan selaras dengan hukumnya Tuhan, itu ketika dia menghukum tidak ada punya nilai manfaat, atau tidak ada nilai perbaikan, tidak ada nilai pelajaran di dalamnya. Itu yang diciptakan manusia. Ya, misalnya contoh, Anda berkendaraan di jalan raya harus menggunakan helm, gitu kan? Kalau Anda tidak menggunakan helm, Anda ditilang. Ya. Padahal ketika kita tidak mau pakai helm pun juga nggak ada masalah, gitu kan? Tapi maksudnya kenapa harus menggunakan helm? Karena ketika Anda menggunakan helm, Anda jatuh dari motor, kepala Anda akan dilindungi oleh helm tersebut. Gitu kan? Nah, artinya satu peraturan yang diberlakukan itu harus punya nilai manfaat, punya nilai pelajaran bagi si yang mematuhi aturan. Nah, ketika dia melanggar, dia harus dikenakan sanksi. Nah, sanksi itu dalam rangka untuk mendidik manusia untuk menjaga keselamatannya dia. Nah, ya kan? Untuk dampaknya itu, walaupun manusia itu kan bebal, dikasih tahu tuh bebal gitu. Misalnya. Nah, karena helm itu sebagai sebuah sebuah pelindung ketika kamu sedang berkendaraan itu. Maka ketika punishment itu diberlakukan, Anda ditilang ya, karena tidak menggunakan helm, yang tujuannya baik untuk memberikan ganjaran kepada manusia, memberikan sebuah peringatan kepada manusia untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah itu yang saya maksud, bahwa ketika undang-undang itu dilahirkan yang selaras dengan hukum Tuhan, bedanya hukum Tuhan itu selalu memberikan dampak manfaat. Even meskipun itu adalah sebuah punishment, itu adalah sebuah hukuman, gitu. Balasan daripada sebuah hukuman. Nah sekarang kita kembalikan lagi tadi korelasinya antara pohon dengan kalimat yang baik, itu la ilaha illallah. Tadi la ilaha illallah terdiri dari aturan, kekuasaan dan pengabdian. Sedangkan pohon itu tadi akar, batang dan buah. Maka bisa kita simpulkan bahwa akar itu sama dengan aturan. Jadi filosofi tentang pohon ya, bukan pohon beringin ya, itu kan cuma simbolik ya, simbol keteduhan, tapi esensinya adalah pohon. Pohon itu mempunyai 3 unsur utama, yaitu akar, batang dan buah. Maka yang menjadi substansinya untuk terjadinya suatu persatuan Indonesia itu, yang harus menjadi akar dari sebuah permasalahan itu adalah aturan. Aturan siapa dulu yang dipakai nih, gitu loh. Ya kan? Aturan Tuhan itu pasti selaras dengan alam, gitu. Bagaimana Tuhan mengatur alam ini, alam jagat raya ataupun alam manusia itu, dia punya aturan. Kenapa kalau kamu pengen buat satu aturan dalam berbangsa dan bernegara, kenapa kamu tidak menggunakan aturannya Tuhan, gitu loh?
Padahal aturan Tuhan itu kita bisa lihat dengan segala ciptaan yang diciptakan hari ini, baik ciptaan alam maupun manusia, itu sudah berperaturan semua itu. Dan aturan-aturan ketika dibuat baik alam maupun manusia, itu aturannya apa? Baik tuh aturannya sempurna gitu loh. Ya kan? Aturan-aturannya tuh sudah tersistem, sudah bersistem gitu loh. Kenapa kita nggak contoh seperti itu gitu loh? Itu yang dimaksud Tuhan itu. Kenapa kita nggak menggunakan aturannya Dia gitu loh, yang dimana aturan itu memberikan sebuah penggambaran di alam maupun di manusia sudah punya aturan yang baku gitu. Kayak misalnya kita bicara aturan ya, apa itu aturan Tuhan dan aturan manusia gitu tadi. Kayak tadi helm itu kan juga itu bisa dikategorikan sebagai gambaran daripada skala kecil tentang aturan Tuhan, selaras dengan aturan Tuhan itu begitu tuh. Anda memberikan sebuah dampak, manfaat. Nah, misalnya kita melahirkan sebuah aturan. Secara aturan baku itu tidak bisa berubah. Dia harus selaras dengan aturan Tuhan, aturan Sang Pencipta. Tapi dari poin-poin daripada aturan baku itu ada poin-poinnya sebagai sebuah kebijaksanaan daripada poin-poin untuk ada sebuah kedinamisan atau dalam realisasi teknisnya itu tidak kaku, walaupun aturan dasarnya baku. Nah, tapi ada poin-poinnya tuh. Misalnya gini, ini contoh saja ya, contoh. Misalnya di surat 5 ayat 45 itu Tuhan mengatakan telah ditetapkan yang namanya hukum kisos, atau kamu harus menggunakan atau melahirkan hukum kisos. Hukum kisos itu apa sih? Gitu. Hukum kisos itu jika kamu dilukai, kamu punya hak yang sama untuk melukai gitu. Misalnya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, atau telinga dengan telinga, dan luka-luka pun ada kisosnya. Kisos itu adalah balasan yang setimpal. Jadi kisos itu adalah balasan yang setimpal. Jadi kalau hukumnya Tuhan itu baku tuh, misalnya di aturan dasarnya, aturan bakunya itu ketika kamu membunuh dan kamu harus dibunuh. Itu hukumnya begitu tuh. Kesetimbangannya begitu. Hanya saja di poin-poin berikutnya itu, jika semua itu ada kisosnya, ada balasan yang setimpalnya. Tapi barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, atau barang siapa yang tidak membalas, misalnya keluargamu terbunuh, maka sudah punya hak kamu, keluarga kamu juga punya hak untuk membunuh orang yang membunuh pihak keluargamu. Itu punya hak tuh, hak kisos yang setimpal. Dia harus dibunuh juga. Gitu. Ya kan? Itu kamu punya hak kisos yang sama. Tapi di hukum Tuhan itu dikatakan barang siapa yang lepas hak kisosnya, atau barang siapa yang tidak membalas atau tidak menebus hak kisosnya, atau barang siapa yang memaafkan, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Gitu. Atau barang siapa yang memaafkan, itu menjadi penebus dosa baginya. Nah, artinya secara hukum bakunya itu kisos itu harus dilakukan, walaupun di dalam butir-butirnya ada pengecualian-pengecualian gitu loh maksudnya. Ini contoh aturan. Jadi ada pengecualian-pengecualiannya. Misalnya pengecualian bahwa seseorang itu dari pihak keluarganya diberikan suatu negosiasi untuk perjalanan damai gitu kan. Misalnya kasus-kasus pembunuhannya itu karena ketidaksengajaan ataupun sengaja, katakanlah dendam atau seperti apa. Tapi di dalam kisos tadi dikatakan kalau barang siapa yang tidak membalas, maka itu menjadi satu penebus dosa bagi si pihak keluarga yang terbunuh gitu loh. Ya. Sedangkan yang membunuh tidak dibunuh, tapi ada satu
jalan tengahnya tuh, yaitu dengan menempuh perdamaian. Oke, saya maafkan kamu, misalnya karena ketidaksengajaan, atau saya maafkan kamu karena memang kamu sengaja tapi ya sudah terjadi, maka si pihak keluarga harus memberikan satu bentuk ganti rugi kepada pihak yang terbunuh tuh. Jadi nggak maafin begitu aja. Ada poin-poin di butir bawahnya itu dalam hukum kisosnya itu ada yang diberlakukan tuh, bahwa ada menempuh jalan damai gitu kan. Misalnya menempuh jalan damai maka dia harus membantu ganti rugi sebesar berapa ya, nanti terjadi sebuah kesepakatan dari pihak yang membunuh sama yang terbunuh tuh. Terjadi sebuah negosiasi, terjadi sebuah tuh menempuh jalan damainya ya. Satu bagaimana perundingan, beberapa kali pertemuan. Nah, itu difasilitasi oleh suatu negara gitu lah. Jadi difasilitasi untuk bisa terjadinya jalan damai. Ya, mengenai besarannya berapanya atau ininya, tetap itu dijadikan sebuah mediasi untuk bisa penyelesaian itu diselesaikan dengan cara damai. Ataupun si pihak keluarga juga tidak bisa menerima, tetap yang membunuh itu harus dibunuh. Ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, yang membunuh harus dibunuh. Itu hukumnya Tuhan tuh. Itu hukum keadilannya Tuhan tuh begitu. Harus dibunuh, walaupun yang membunuh nanti bukan pihak keluarganya, tapi dari pihak penyelenggara kebangsaan dan kenegara, atau wakil daripada sebuah hakimnya. Itunya ya. Negara lah sebagai wakil dari hakim untuk melaksanakan daripada hukuman yang harus membunuh pihak yang membunuh gitu kan. Harus membunuh, nanti dibagi lagi klasifikasinya, misalnya dengan ada pilihan bunuh dengan cara disetrum, atau bunuh dengan cara dipenggal, atau bunuh dengan cara suntik mati, terserah, nanti ada pilihan dengan klasifikasinya gitu. Nanti diberikan pilihan, dan itu bisa diciptakan oleh aturan dan undang-undang yang dilahirkan oleh setiap bangsa dan negara yang menggunakan dasar daripada hukum-hukum sang pencipta itu. Maka kisos itu harus diberlakukan, karena di dalam hukum kisos itu ada hak-hak kehidupan orang gitu loh. Jadi bisa jadi ya kan, bisa jadi di pihak terbunuh itu ketika diberikan balasan yang setimpal dengan ganti rugi, akhirnya dia mau menerima. Tapi ada juga yang nggak mau, tetap harus dibunuh, ya harus dilakukan. Maka sebagai warning gitu, bagi hukum itu sebagai warning. Jadi jangan semena-mena, jangan semerta-merta menghilangkan orang nyawa begitu saja gitu. Walaupun ada klasifikasi, misalnya kelalaian, ketidaksengajaan terus dibunuh, atau ketidaksengajaan, itu ada klasifikasinya nanti, di butir-butirnya ada dilahirkan di situ. Tapi hukum bakunya nggak boleh, seperti hukum kisos tadi itu. Hukum bakunya tidak boleh. Jadi kalau ketidaksengajaan ya ada butir-butirnya dengan pengecualian-pengecualian nanti dilahirkan. Ya, bagaimana sih melahirkan sebuah keadilan itu, aturan yang berkeadilan itu. Nah, maka jadi berbicara pohon berarti berbicara akar. Jadi berbicara akar ya berbicara tentang aturan. Gitu loh. Aturan yang menjadi pokok-pokok dasarnya. Jadi kalau bangsa ini tidak mampu menghasilkan satu aturan-aturan yang selaras dengan aturan yang sang pencipta, maka sudah pasti terjadinya satu benturan aturan. Karena pada hakikatnya manusia itu juga prototipenya itu semua sudah berperaturan gitu loh. Hanya saja jiwa yang mengambil kontrol. Jiwa manusia itu yang mengambil kontrol. Sebenarnya aturan sudah ada. Di dalam tubuh manusia ini sudah berperaturan semua. Sistemnya sudah jadi. Kayaknya misalnya fungsi-fungsi di dalam organ tubuh manusia punya aturan-aturannya tuh. Aturannya paru-paru untuk bernapas, aturannya jantung untuk memompa, terus aturannya darah, aturannya udah punya aturannya sendiri, sudah berperaturan dan sudah bergerak secara otomatis.
Yaitu sistem yang menggerakkan itu semua. Sudah otomatis. Maka ketika manusia membuat sebuah aturan yang tidak selaras dengan hukum sang pencipta atau sistem yang sudah berlaku di alam semesta ini, akan memenuhi sebuah benturan, akan terjadi sebuah dualisme aturan gitu loh, yang menyebabkan adanya ketidakadilan menurut manusia-manusia yang melihat kelemahan-kelemahan dalam sebuah sistem aturan. Akhirnya ada celah-celah untuk bisa menggunakan undang-undang atau aturan-aturan yang dibuat di manusia yang tidak ada nilai-nilai keadilan, yang tidak ada nilai-nilai dasar kebenarannya, membuat celah untuk bisa mengambil keuntungan-keuntungan dari aturan-aturan yang dibuat manusia itu. Karena bukan sumbernya dari sebuah hukum sang pencipta atau hukum dari sebuah hukum ketetapan itu. Nah, jadi permasalahan untuk bisa mempersatukan bangsa ini ya dimulai dari sebuah aturan. Tuh. Terus yang kedua adalah pohon selain akar, bicara tentang batang. Nah, berbicara tentang batang, kalau dihubungkan dengan kalimat la ilaha illallah tadi, berarti batang itu berbicara tentang sebuah kekuasaan. Gitu kan? Kalau berbicara kekuasaan, maka kalau dalam penggambaran Tuhan itu kekuasaannya meliputi langit dan bumi, berarti penggambaran dalam skup kenegaraan atau berbangsa dan negara, atau dia punya kekuasaan daerah teritorial tuh, mungkin dari ujung Sabang sampai dengan Merauke itu punya daerah teritorial kekuasaan tuh. Di dalam kekuasaan bangsa dan Indonesia ini, dia punya kekuasaan aturan diberlakukan dari ujung Sabang sampai dengan Merauke. Berarti aturan itu berlaku dalam sebuah kekuasaan teritorial tuh yang sudah disepakati bahwa inilah daerah kekuasaannya. Ya kan? Maka aturan itu harus berlaku dari ujung Sabang sampai dengan Merauke, tidak terkecuali. Semua daerah, semua provinsi akan tunduk pada satu aturan kekuasaan yang berlaku oleh satu bangsa dan negara. Maka ketika semua yang ada di dalam naungan bangsa ini, negara ini, ketika dia tunduk dalam suatu kekuasaan bangsa dan negara, dia disebut pengabdi-pengabdinya. Ya kan? Nah, artinya sebenarnya bangsa ini kan sudah punya melahirkan aturan, sudah punya aturan, maka dia tunduk pada sebuah aturan atau kekuasaan yang dibuat oleh negara. Hanya saja kenapa tidak terjadinya suatu kedamaian gitu loh. Artinya ada aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu bangsa dan negara ini yang memiliki satu nilai-nilai dualisme, nilai-nilai yang menimbulkan satu perpecahan, nilai-nilai yang tidak bersumber pada nilai-nilai ketuhanan yang utuh gitu loh, atau aturan yang tidak selaras dengan hukum ketetapan itu sendiri, ya kan? Maka sila ketiga yang menyatakan bahwa persatuan Indonesia itu bisa tercipta kalau manusia-manusianya itu sudah mampu adil dan beradab. Tapi bagaimana manusia-manusia yang adil dan beradab itu bisa berlaku kalau dia tidak tahu nilai-nilai ketuhanan? Nilai-nilai ketuhanan yang nantinya menjadi sebuah asas dasar ketunduk patuhan bagi para pengabdi-pengabdinya, itu bukan hanya sebatas slogan, tapi melahirkan satu sistem aturan baku ketuhanan yang selaras dengan hukum-hukum ketuhanan itu yang harus menjadi ditunduk patuhi itu. Kan sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kan bicara tentang Tuhan, kan bicara aturan, kekuasaan dan pengabdian gitu kan.
ketuhanan yang Maha Esa. Jadi si Tuhan itu punya aturan kekuasaan dan pengabdian. Jika aturan-aturan Tuhan yang dipakai, nilai-nilai ketuhanan dari aturan dari nilai-nilai aturan ketuhanan yang dipakai, maka ketika Anda dikuasai oleh nilai-nilai aturan ketuhanan itu, sudah pasti Anda dikatakan sebagai pengabdi-pengabdinya. Ditutup dengan Tuhan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu. Ya kan? Setiap orang punya nama-nama Tuhan. Dengan nama Tuhan itu mereka akan mengatakan Tuhan mereka itu tunggal, satu, walaupun ada yang menyebut tiga, ada yang menyebut dua, ada yang empat. Itu kan cuma sebuah penamaan. Esensinya Esa itu bukan satu, tapi Esa itu adalah mempersatukan atau satu kesatuan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menuju kepada aturan kekuasaan sebagai jalan pengabdian diikat dalam satu kesatuan. Analoginya gini loh, manusia itu adalah satu kesatuan sel. Iya kan? Manusia itu kan awalnya dari sel. Iya kan? Sel yang satu loh. Terus dia ketemu pasangannya, ketemu sel telurnya, terus dia terjadi sebuah ikatan. Waktu dia jadi ikatan, terus dia membelah, terus membentuk organ otak, organ jantung, organ tubuh lah. Nah, di dalam organ-organ tubuh itu ada tulang, ada struktur tulang, ada struktur darah, ada struktur jantung, ada semua itu dari organ-organ yang berbeda, kan organ tuh. Makanya di dalam berbangsa dan bernegara itu diperbolehkan yang namanya organisasi-organisasi. Itu sebenarnya organ-organ yang terdapat dalam tubuh negara. Kalau diibaratkan tubuh negara itu sebagai wujud manusia, maka organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia itu ya organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Nah, organ-organ itu bukan saling menjatuhkan satu sama lain, tapi organ-organ yang ada dalam tubuh itu saling menopang satu sama lain dalam tujuan yang sama, yaitu menjadikan manusia itu mampu berjalan sesuai yang ditopang dengan organ-organ di dalam tubuhnya. Kalau ada satu organ yang rusak, maka akan mempengaruhi daripada kelangsungan hidup si manusia itu. Sama di dalam tubuh negara, kalau ada satu organisasi yang rusak atau sakit, maka sudah sepatutnya negara itu harus turun tangan membenahi organisasi itu. Nah, organisasi apa yang harus dilahirkan? Organisasi seperti apa yang mempunyai nilai-nilai kemanfaatan seperti organ-organ yang ada dalam tubuh manusia? Ya. Jadi organisasi diperbolehkan dalam satu negara, tapi organisasi yang bagaimana yang memberikan satu dampak, manfaat atau suatu kontribusi yang memberikan support sehingga organ itu memberi kelangsungan hidup bagi si manusia itu sendiri. Kalau kita analogikan misalnya organ jantung, jantung itu vital buat si manusia itu, ya kan? Nah, berarti dalam satu tubuh negara itu harus ada organ jantung. Misalnya organ jantung itu digambarkan sebagai pemompa darah. Berarti berhubung kaitnya dengan masalah perekonomian. Berarti hubung kaitnya dengan Departemen Keuangan, gitu kan? Departemen Keuangan sebagai sebuah dasar untuk bisa memompa terjadinya peredaran uang. Terjadinya memompa peredaran darah di dalam tubuh manusia. Kalau tidak ada Departemen Keuangan, vital tuh organ itu tuh. Nah, organisasi-organisasi seperti Departemen Keuangan itu yang dibangun untuk menciptakan satu dukungan atau kesinambungan dalam suatu kelangsungan hidup manusia atau kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Maka kalau hari ini ada organisasi-organisasi kecil-kecil yang cuma ingin merusak, ya berarti organ-organ virus itu sebenarnya yang ingin merusak itu. Ya kalaupun ada suatu organisasi seperti itu,
sebagai sebuah opositnya, sebagai sebuah penyeimbangnya. Atau kalau bahasanya itu sebagai sebuah kesetimbangannya gitu loh. Ya, organisasi. Organisasi kan dari kata organ sebenarnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tubuh manusia itu ya sama seperti kita menciptakan sebuah kenegaraan. Jadi kalau tubuh manusia itu sebagai lambang negara, sedangkan organ-organ di dalamnya seperti organisasi-organisasi yang dibangun. Maka organisasi harus menjadi pendukung daripada dalam berkenegaraan itu. Nanti tinggal dibagi-bagi aja organisasi-organisasi atau organ-organ apa yang akan melahirkan sehingga terciptanya satu negara yang saling mendukung, saling bersinergi, saling memberikan satu kontribusi. Kalau nggak begitu, ya hancur ini negara. Misalnya jantung, Departemen Keuangan nggak mau diatur gitu sama otaknya, atau ginjal nggak mau diatur sama otaknya, maunya sendiri. Terus apa lagi tuh, usus nggak mau diatur sama otaknya, saling membanggakan organ-organ atau organisasinya masing-masing dengan kebanggaannya masing-masing. Ya nggak bisa terciptanya namanya persatuan Indonesia itu, tidak bisa terciptanya persatuan bangsa ini, nggak bisa. Atau persatuan negara, bangsa dan negara ini nggak bisa. Umat rakyatnya bersatu nggak bisa. Karena merasa bangga dengan organ-organnya masing-masing gitu loh. Kan harusnya manusia ini sadar gitu loh bahwa ketika organ-organ atau organisasi-organisasi dalam suatu kenegaraan itu hanya saling membanggakan diri dengan kebenaran-kebenaran yang diciptakan sendiri, itu hanya memicu terjadinya sebuah perpecahan. Organisasi ini konteksnya luas ya, termasuk keagamaan itu sendiri juga adalah bagian daripada suatu keorganisasian. Gitu loh. Dalam pelaksanaan kenegaraan itu juga gambarannya itu sama seperti sang pencipta itu atau Tuhan itu menciptakan manusia. Jadi kalau seandainya menciptakan atau membangun sebuah negara seperti apa yang diciptakan leluhur kita itu, maka gambaran manusia itulah yang paling mudah dicontoh ya, untuk bisa terbentuknya manusia yang utuh, yang ganteng, yang fisiknya sempurna. Ya semua organnya harus mendukung, termasuk organisasi dalam suatu negara harus mendukung sistem pemerintahannya dengan kenegaraannya saling bersinergi. Kalau istilah katanya itu ada, kalau dalam bahasa Arab itu disebut ulama dan umaro gitu kan. Ulamanya itu disimbolkan sebagai DPR-nya yang melahirkan undang-undangnya, sedangkan umaronya adalah pelaksananya sebagai sebuah sistem pemerintahannya. Kan gitu. Itu filosofinya begitu. Jadi kita bisa maknain bahwa terjadinya persatuan Indonesia ini bisa tercipta kalau kita tahu betul esensinya, bagaimana menciptakan sebuah persatuan itu. Maka namanya persatuan itu ya setiap organ-organ itu tidak saling menyalahkan. Setiap organisasi-organisasi baik keagamaan ataupun organisasi politik itu tidak saling menjatuhkan, tapi saling berkontribusi dan memberikan hasil yang terbaik. Jantung memompa yang baik, ginjal mengolah yang baik, usus mengolah yang baik gitu. Itu harus diciptakan. Bukan terjadi suatu kegaduhan di dalamnya gitu loh. Ya pecah itu kalau begitu tuh, organ saling membanggakan masing-masing, manusia yang nggak lama mati gitu. Harus memberikan satu kontribusi. Itulah filosofinya. Maka
pohon melambangkan akar, batang, dan buah, maka ketika aturan itu sudah selaras dengan aturannya sila pertama tadi, ya Tuhan itu tadi, Sang Pencipta itu, dari satu kesatuan tadi itu, ya kan? Maka sistem berkeadilannya itu diciptakan, maka manusia dipaksa untuk berlaku adil oleh satu aturan dan undang-undang dan menjadi manusia yang beradab, maka terjadinya satu persatuan bangsa Indonesia, persatuan Indonesia itu terciptanya itu. Jadi filosofinya dalam itu sebenarnya Pancasila itu. Dan urutan kaitannya itu jelas, saling keterkait satu sama lain, urutannya baku itu. Jadi menurut saya founding father bangsa ini yang dipelopori oleh Soekarno itu luar biasa. Artinya Soekarno juga melahirkan Pancasila itu tidak semerta-merta hanya dari pemikirannya dia, tapi beberapa sumber dari leluhur bangsa ini diambil. Seperti yang sudah kita bahas dari sejarahnya, bahwa Pancasila sudah dikenal di zamannya Majapahit di dalam kitab Negara Kertagama. Negara yang berasaskan agama, ya kan, ditulis dalam kitab Kertagama yang ditulis oleh si Empu Prapanca, terus nanti diulang lagi dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, ya kan, dan beberapa literatur keagamaan di dalam bahasa Sanskerta yang ditulis oleh budaya Hindu maupun Buddha, sudah ada di dalam nilai-nilai itu. Dan Soekarno melihat gambaran itu, walaupun ada beberapa pemikiran-pemikiran dari terciptanya Pancasila itu dari seorang filsuf Cina itu, Sun Yat-sen itu, juga beberapa. Jadi sebenarnya inilah yang mau dilahirkan gitu loh, sebagai dasar bernegara itu. Tapi makanya cita-cita ini belum sampai. Pancasila ini sampai detik ini belum tegak. Pancasila itu hanya sebatas slogan, sebagai sebuah himbauan, sebagai sebuah penggambaran, sebagai sebuah permaknaan, tapi tidak menjadi sebuah perilaku dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Belum. Justru saya melihat dulu pernah direalisasikan oleh pasca Soekarno itu, yaitu Soeharto. Dia membangun di setiap sekolah-sekolah dalam pendidikan kita dulu ada yang namanya P4, penataran P4 tentang Pancasila itu diterapkan tuh dalam sekolah-sekolah. Buat saya itu luar biasa. Ya terlepas dari apa yang dilakukan Soeharto, ada kesalahan, tapi bukan berarti dia tidak punya kebaikan, dia tidak punya kebenaran dalam mengimplementasikan dari cita-cita leluhur bangsa ini. Ingin menjadikan Pancasila itu sebagai sebuah ideologi, walaupun belum bisa dikatakan ideologi, tapi ingin menjadikan sebuah ideologi. Dasar-dasar negara itu menjadi sebuah ideologi yang nantinya harus menjadi mercusuar atau menjadikan ukuran bagi setiap bangsa-bangsa di dunia. Mereka akan melihat bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi yang paling baik daripada ideologi-ideologi yang pernah ada. Ideologi kapitalis, ideologi komunis, ideologi sosialis, ideologi marxis, ideologi liberalis. Macam-macam itu ideologi yang sudah dijelaskan tentang sejarah ideologi. Maka bisa jadi nanti suatu saat bahwa Pancasila menjadi sebuah ideologi. Gitu. Iya kan? Nah, jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dilahirkan Soekarno terus Soekarno juga tidak punya kesalahan. Ada kesalahannya. Cuma kalau kita hanya bisa melihat kesalahan-kesalahan daripada setiap manusia, ya manusia bukan Tuhan, bro. Manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya. Ya namanya kesempurnaan kan punya kedua sisinya, ada kekurangan dan kelebihannya.
Nah itulah daripada gambaran daripada sebuah keseimbangan itu ya begitu. Begitupun juga Soeharto itu. Nah Pancasila dulu sebenarnya sudah menjadi sebuah apa itu ya, sudah diberlakukan dalam sistem pendidikan kita dari kecil, diatur P4 apa dan diperkenalkan tentang Pancasila, suruh harus ngapal Pancasila. Buat saya itu luar biasa Soeharto itu. Terlepas dari dia punya keburukannya tentang keserakahan yang dilakukan terhadap Roni dan anak-anaknya, tapi ya itulah bagian daripada sejarah. Ya tugas kita hari ini bagaimana mengembalikan Pancasila itu menjadi sebuah dasar berperilaku kita dalam berkehidupan bangsa dan bernegara. Itu substansinya. Ya. Jadi kita melihat tadi di surat 1424 bahwa kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Nah, filosofi pohon itu akar, batang, dan buah. Maka bisanya tercipta manusia yang adil dan beradab, bisanya bangsa ini atau umatnya atau rakyatnya ini bersatu ketika manusianya itu sudah mampu mengimplementasikan sila pertama dan sila kedua. Sistem berketuhanan atau sistem nilai-nilai ketuhanannya sudah tercipta, maka dengan sistem ketuhanannya itu ya bukan berarti mendominasi dari agama tertentu. Ya, misalnya dari syariat Islamnya atau syariat Kristennya, bukan dari itu. Tapi nilai-nilai ketuhanannya itu gitu loh. Bukan dalam sebatas penamaan. Ketuhanan yang Maha Esa berarti ya mempunyai aturannya Sang Pencipta itu. Gitu loh. Sebagai satu kesatuan di setiap nilai-nilai agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, itu kan ada nilai-nilai ketuhanan di dalamnya tuh. Di mana diajarkan kebaikan, di mana diajarkan saling berbuat baik, budi pekerti, ya, terus moralitas, diajarkan di dalam setiap agama. Itu yang menjadi substansinya itu. Bukan syariatnya. Kalau syariatnya dia berlakukan bagi suatu negara seperti di Undang-Undang Dasar itu kebebasan untuk melaksanakan ibadah atau syariat berdasarkan agamanya masing-masing. Dan tidak boleh setiap agama itu, agama-agama yang sudah diberlakukan di negara ini, diakui oleh negara ini, bangsa dan negara ini, itu saling mendominasi, nggak boleh. Sebagai pelaksana daripada negarawan atau pelaksana daripada berbangsa dan negara ini, pelaksananya, hakimnya harus memberikan batasan-batasan itu yang tidak boleh dilampaui satu sama lain yang menimbulkan sebuah perpecahan daripada satu bangsa. Artinya agama Islam mengkafiri yang Kristen, Kristen mengkafiri yang Hindu, Hindu mengkafiri yang Buddha, Buddha mengkafiri yang Konghucu. Tidak boleh. Ada batasan itu yang harus tidak boleh dilanggar tuh. Maka sebagai negarawan, sebagai pelaksana daripada suatu negara harus menciptakan keberadilan dalam memberikan sebuah porsi tempat pada setiap agama-agama atau organ-organ yang ada. Tempat keluasan untuk bebas melaksanakan ibadah syariat menurut kepercayaannya masing-masing. Dan tempat yang tidak boleh saling mengkafiri satu sama lain. Nah, diberikan sebuah aturan. Diberikan juga sanksi oleh sebuah negara. Kalau enggak ya terjadi sebuah kerusakan. Terjadi saling salah menyalahkan. Akhirnya datang sebuah intervensi dari pihak asing untuk menjadikan alat agama dijadikan sebagai alat untuk memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena dia tahu negara ini adalah suatu negara yang dirahmati oleh Sang Pencipta. Semua ada di sini. Surganya tuh di sini, gitu loh. Punya iklim yang tidak panas banget, tidak dingin banget. Dia punya kedua sisinya. Ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dia punya kedua sisinya karena berada di daerah Khatulistiwa tuh.
iklimnya, terus belum sumber daya alamnya, belum adab peradaban manusianya, ya kan? Tutur katanya, ada satu apa sih, inggah ungguhnya, ada semua lengkap, kultur budayanya, manusia-manusianya, keberagaman daripada etnis budayanya, agamanya, semua ada, komplit. Kalau dibilang dari seluruh dunia yang punya kompleksitas, yang punya sebuah keberagaman yang sempurna itu, ya cuma bangsa ini. Makanya di dalam kitab Sutasoma itu kan ada sebuah perkataan yang menjadikan dasar dari kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa gitu. Yang artinya, kalau arti sebenarnya itu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi pengabdiannya tetap satu. Itu substansinya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika yang sudah menjelma dalam falsafah bangsa ini, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu kan. Kalau bahasa aslinya itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Biarpun kita berbeda-beda tapi pengabdiannya satu. Sama dalam tubuh manusia ini, biarpun organ-organnya berbeda tapi pengabdiannya satu, merujuk kepada otaknya tuh. Artinya merujuk pada Tuhan yang satu. Tuhan mana ya? Satu kesatuan itu. Dalam satu kesatuan kan nggak mungkin bangsa ini organnya harus sama semua, Islam semua, Kristen semua, nggak mungkin. Itulah keberagaman, itulah sebuah kedinamisan yang harus kita syukuri ya, yang harus kita, itu sebuah rahmat, suatu penggambaran keberagaman itu adalah suatu rahmat, perbedaan itu adalah satu rahmat. Kenapa ya? Coba aja tubuh manusia itu kalau isinya tangan semua, bagus dilihat itu. Apa mata semua atau jantung semua, nggak bagus. Keberagaman dari sebuah organ-organ yang berbeda itu saling mengikat dan satu sama lain saling bersinergi satu sama lain, merujuk kepada satu, yaitu pada otaknya. Sama bangsa ini juga begitu. Untuk menciptakan bangsa negara yang menjadikan pemersatu itu ya harus semua organnya itu memberikan kontribusi kepada otaknya untuk bangsa dan negara ini. Gitu loh. Jadi kembali lagi bahwa gambaran daripada filosofi tentang gambaran sila ketiga itu persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon itu, ternyata di dalam kitab suci ada. Filosofi itu dibuat. Nanti kita lihat di beberapa literatur agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ya, agama-agama besar yang ada di Indonesia. Kita ambil gambaran. Misalnya dicontoh di mulai dari kitab Quran misalnya ya, di surat 49 tuh ayatnya kalau nggak salah 13 ya. Ayat 13 nih. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikannya kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Jadi kamu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu untuk saling kenal mengenal. Yang disuruh manusia loh. Berarti kalau namanya manusia, elemen itu seluruh yang ada di bumi ini. Kamu dijadikan berbangsa-bangsa itu untuk saling kenal mengenal. Jadi sebelum skup yang lebih besar itu adalah skup yang sedangnya itu adalah kenegaraan. Berarti di dalam negara kita aja sendiri punya banyak suku, punya budaya, punya keberagaman agama. Itu menjadi suatu rahmat itu. Ya surga itu begitu, namanya surga. Kalau kamu masuk surga itu kan kalau
kita singgung dalam bahasa Arab itu artinya jannah. Jannah itu artinya kebun. Kalau kita pergi ke kebun, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Terus apa lanjutannya tuh? Macam-macam warnanya. Nggak mungkin kita masuk ke kebun itu warnanya putih semua. Monoton. Ya nggak ada indah-indahnya. Indah itu ketika ada putih, ada merah, ada biru, ada ungu, ada semua beragam warna. Itu keberagaman itu adalah sebuah fitrah, Bung. Jadi kalau hari ini kamu bikin hitam semua, di mana keberagamannya? Kamu bikin putih semua, di mana keberagamannya? Kamu bikin semua Islam semua, Kristen semua, ini nggak bisa, keberagamannya nggak ada. Biarkan itu perbedaan. Kalau permasalahan masalah kebenaran dan itu tanggung jawab masing-masing bagi setiap pemeluk agamanya masing-masing. Biarkan itu menjadi tanggung jawab agamanya masing-masing. Biarkan jadi tanggung jawab agama, pemimpin agama serta umatnya yang meyakini dalam setiap keberagaman ini masing-masing. Jangan kamu intervensi bahwa kamu benar, mereka salah. Jangan dong, biarkan aja. Biarkan. Dan karena itulah fitrahnya. Enggak, kita bisa lihat hari ini nggak bisa kok komplain. Nggak ada namanya si jantung ngomong saya lebih baik daripada lambung. Nggak ada lambung mengatakan saya lebih baik daripada ucus. Semua saling mengklaim, nggak ada yang begitu, semua saling bersinergi. Sampai ketika orang organ berebut kebaikan, paling baik, paling benar, tiba-tiba yang paling vital mengatakan, lu semua boleh mengatakan baik. Tapi kata si Anus mengatakan, kalau nggak ada gua selesai lu semua tuh, yang terburuk saja bisa jadi yang terbaik. Kalau nggak ada semua, kalau nggak ada Anus, bagaimana Anda mau menyelesaikan semua? Nggak bisa. Dan ini semua keterkaitan, saling mengikat satu sama lain. Sudahlah, biarkanlah itu perbedaan memang fitrah. Ya, makanya dikatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang diri dan laki-laki. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal mengenal, saling berkontribusi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Coba. Orang yang paling takwa di antara kamu. Bukan ini Quran sendiri mengatakan yang paling bagus imannya itu ya yang paling takwa. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Tuhan itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Ya, sekarang kita tanya apa yang maksud dengan takwa itu. Nanti kita coba larikan ke surat 3:133. Siapa yang bermaksud orang takwa itu? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang bertakwa? Lanjut ayatnya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Itu orang yang sering sedekah tuh. Orang takwa itu. Itu mulia di mata Tuhan itu. Jadi ukuran substansinya itu tuh. Dan itu ketika orang takwa itu kan berlaku. Di setiap agama itu punya ajaran-ajaran itu. Siapa yang paling takwa itu? Yang paling mulia. Yang mana? Yang bertakwa. Salah satunya yaitu yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, dan orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Tuh cirinya orang takwa itu, selalu menahan amarahnya.
Jadi kalau Anda orang beriman menurut agama kalian masing-masing, tapi kalau Anda masih marah-marah, tidak mampu menahan amarah, tidak mampu mengontrol amarah, Anda bukan orang yang mulia. Anda bukan orang kategori orang yang bertakwa. Dan kamu tidak dianggap mulia di mata Tuhan. Tuh. Dan yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Coba. Itu takwa tuh. Memaafkan kesalahan orang lain. Lu boro-boro. Kalau misalnya dihadapkan dengan satu permasalahan. Dia yang salah. Masa gue suruh minta maaf tuh? Padahal orang yang meminta maaf itu jauh lebih mulia di mata Tuhan. Orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain, dia jauh mulia di mata Tuhan. Dan dikategorikan sebagai orang yang takwa. Kok gak mau? Itu nilai-nilai ketuhanan loh. Dan itu hidup di dalam setiap agama. Agama mengajarkan kok. Menahan amarah, agama Kristen ngajarin. Dengan kasih sayangnya. Agama Hindu diajarkan dengan menahan marah. Di Islam diajarkan. Ya, dengan cara berpuasa, menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya. Itu. Setiap agama, Buddha juga ada. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Coba. Kan esensinya itu. Maka ketika nilai-nilai ketuhanan ini yang menjadikan sebuah kesadaran bagi berbangsa dan bernegara. Ya. Coba bayangkan kalau takwa ini diberlakukan dalam sebuah aturan. Bagian daripada sebuah undang-undang. Coba tercipta manusia-manusia begini, dipaksa orang suruh memaafkan, dipaksa. Bagaimana itu lahir? Luar biasa ini. Ya, jadi terciptanya sebuah persatuan bangsa ini kalau kita mengenal betul esensinya daripada nilai-nilai ketuhanan. Bukan sekedar nama Tuhan yang kalian perebutkan, itu cuma perpecahan, sumber perpecahan itu hanya kalian rebutan nama. Orang Arab bilang Allah, orang Kristen bilang Yesus, orang Hindu bilang Sang Yang Widi, orang Buddha bilang Sang Buddha, orang Konghucu bilang Tien. Itu kan nama-nama Tuhan, substansinya kan merujuk kepada yang satu. Kalian kok diributkan hanya sebatas penamaan? Ya kalau misalnya nama Tuhan yang satu dengan yang lain tidak sama menurut pengertian masing-masing, biarkan dia dengan pengertiannya dia. Toh nanti kalian lihat siapa yang benar, siapa yang salah ketika pintu kematian itu sampai kepada kalian. Baru kalian tahu esensinya. Dan itu yang menjadi substansi. Ya, jadi persatuan Indonesia itu akan tercipta ketika kita mengenal betul nilai-nilai ketuhanan itu. Maka sudah sepatutnya bagi negara nanti untuk menciptakan persatuan itu sebagai pelaksana negara atau sebagai hakimnya, Anda harus mengikat yang namanya sebuah perjanjian kepada agama-agama yang ada di Indonesia sebagai bagian daripada organ-organ dalam tubuh sebuah negara. Diikat perjanjian dengan umat Islam, agama Islam, diikat perjanjian dengan agama umat Kristen, diikat perjanjian dengan umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, itu diikat dengan suatu fakta perjanjian-perjanjian, sebuah kesepakatan-kesepakatan yang dibangun. Dan dengan jalan apa? Nanti sila keempatnya tuh. Dengan jalan apa itu? Ya kan? Sebagaimana dulu seorang Nabi Muhammad itu ketika dia mempersatukan bangsanya, dia mengikat membuat satu fakta perjanjian atau biasanya disebut Traktat Madinah atau perjanjian yang diberlakukan untuk kaum Yahudi atau umat Yahudi, umat Nasrani, umat paganisme, ya, agama paganisme, agama Zoroaster, banyak tuh agama-agama yang ada di Jazirah Arab pada masa itu. Itu diikat perjanjian, fakta perjanjian atau yang dikenal dengan Traktat Madinah.
dibuat tuh di situ tuh. Sehingga mereka menyepakati, mereka setuju, maka terciptalah suatu persatuan, pemersatuan tuh. Kalau di mana? Di Al-Quran itu dikenal dengan istilah fa'alafa baina qulubikum. Kita coba lihat ya, surat 3 103. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, tali Allah. Nah, situ nggak ada kata agama, tali Allah. Dan tali Allah ya, kembali bicara Allah itu tadi bicara aturan, kekuasaan dan pengabdian. Dan berpeganglah kamu kepadanya, kepada tali, semuanya kepada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan kamu bercerai-berai. Tuh, berarti nilai-nilai ketuhanan itu tidak boleh bercerai-berai. Makanya leluhur kita tuh paham betul untuk bisa bersatu. Menciptakan bangsa ini menjadi persatuan bangsa Indonesia itu. Janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ya. Jadi ini memberitakan kepada Muhammad tentang suatu turunnya wahyu kepada Muhammad tuh. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah masih bermusuh-musuhan. Jadi berbicara jahiliyah itu jangan selalu diartikan bahwa jahiliyah itu bodoh. Bisa diartikan jahiliyah itu bodoh. Cuma yang harus kita tahu, kembalikan aja sih maksud dengan jahiliyah itu apa sih? Kembalikan aja ke Al-Quran itu sendiri. Yang dimaksud dengan jahiliyah itu yang mana gitu kan? Kita lihat di suratnya tuh kalau nggak salah 5 ayat 50. Ya, situ dikatakan apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Tuh jahiliyah di situ maksudnya apa? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki atau hukum Allah yang lebih baik? Artinya berbicara jahiliyah itu hubung kaitnya dengan masalah hukum. Masalah aturan tuh. Iya kan? Jadi jahiliyah itu berarti bangsa Arab dulu itu dikatakan jahiliyah bukan karena bodoh. Nggak bisa baca tulis, bukan. Pemenang syair-syair terhebat dulu di zamannya kok bisa dibilang buta huruf itu bagaimana? Artinya yang dimaksud dengan jahiliyah itu bukan bodoh tapi berkenaan dengan hukum. Jadi yang dikatakan jahiliyah pada masa itu adalah bangsa Arab tidak menggunakan hukum-hukumnya Allah. Bangsa Arab tidak menggunakan hukum-hukum sang pencipta, tapi lebih kepada hukum-hukum yang dilahirkan oleh manusia. Nah, apa bedanya hukum Allah dengan hukum manusia? Kalau hukumnya Allah itu memberikan sebuah ekses manfaat, menerapkan aturan-aturan hukum ketetapan yang selaras dengan alam, selaras dengan hukum ketetapan yang ada di alam. Itu selaras hukum yang dilahirkan. Kalau hukum manusia itu yang dilahirkan dari pola-pola pikir manusia yang tidak berujung pada sebuah ekses manfaat, tapi melahirkan satu hukum-hukum yang melahirkan suatu prasangka atau celah-celah yang menimbulkan nanti melahirkan terjadinya perselisihan. Itu hukum-hukum yang dilahirkan oleh pola pikir manusia. Karena apa? Ketika dia menciptakan hukum aturan itu selalu berdasarkan kepentingan-kepentingan otaknya masing-masing. Atau otak kelompoknya masing-masing. Kan nggak ada tuh misalnya di dalam organ tubuh manusia itu mengatakan gini. Jantung berpolitik sama ginjal supaya nanti dia mendapatkan asupan makanan lebih banyak dibanding ginjalnya. Nggak pernah itu jantung berpolitik dan beradu dengan ginjal saling berlomba-lomba mencari. Enggak, dia punya porsinya masing-masing dan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dia nggak berpolitik tuh. Nah, ketika manusia melahirkan satu hukum, aturan-aturan atau organ-organ itu yang tidak saling mendominasi atau mencoba organisasinya yang paling baik, organnya yang paling baik, komunitasnya yang paling baik, kelompoknya yang paling baik, maka dia berupaya untuk merebut sumber makanan atau pendapatan atau keuangan yang lebih banyak
Maka dengan itu dilahirkan aturan-aturan untuk mendukung dia punya kepartaiannya, keorganisasiannya, golongan kelompoknya. Jadinya begitu tuh yang dihasilkan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Tidak adanya keberadilan gitu. Sumber perpecahan tuh. Ya, jadi yang dimaksud dengan jahiliyah itu walaupun ujungnya jadi bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena kamu tidak menggunakan hukum yang mempersatukan. Hukum yang sudah dari dulu zaman bahala sebelum ada manusia pun hukum ini sudah tercipta. Yang bersifat pasti sudah menjadi sebuah ketetapan. Kayak misalnya matahari itu tugasnya menyinari. Nggak pernah itu namanya matahari minta tukeran sama bulan itu gantian dong. Nggak pernah. Hukum di alam itu sudah punya hukumnya masing-masing. Seperti pohon tugasnya adalah bersinergi dengan matahari untuk menghasilkan sebuah fotosintesis. Yang dihasilkan fotosintesis itu menghasilkan udara atau oksigen untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Itu hukum-hukum yang sudah baku dan dia berjalan seperti itu. Yang sudah sepatutnya kita contoh. Kenapa manusia membuat suatu hukum-hukum yang lain daripada hukumnya, selain daripada hukum sang pencipta? Itu yang menimbulkan sebuah perpecahan. Itu artinya hukum jahiliyah itu juga bisa diartikan hukum yang bodoh. Karena hukum yang tidak memberikan sebuah kesinambungan, tidak memberikan dampak manfaat, hukum yang berujung pada sebuah perpecahan. Nah ini yang terjadi. Harusnya bangsa ini disadarkan dengan itu. Dia harus mampu melahirkan satu hukum yang selaras dengan alam, yang selaras dengan hukum sang pencipta. Tapi yang terjadi karenanya adanya intervensi dari bangsa asing, intervensi dari bangsa luar yang tidak menginginkan terjadinya persatuan dalam bangsa ini karena dia melihat potensi begitu besarnya bangsa ini. Karena semuanya ada di sini. Semua ada di sini. Katanya si siapa itu? God bless. Kalau katanya si Yoyo Kuswoyo, tumbuhan lempar jadi apa itu? Jadi apa itu? Ya, tanahnya subur semua, ngelempar begini langsung tumbuh. Ini kita nih punya komplit, semuanya ada di sini. Tapi karena keserakahan itulah, karena suatu doktrin-doktrin yang dibuat dari satu penjajahan, ia menjadikan kita ini terpecah-pecah. Jangan Anda pikir bahwa Belanda menjajah kita itu cuma dalam rangka mengambil sumber daya alam semata-mata. Enggak, dia menanamkan doktrin kok. Sehingga kita tidak bisa mampu berpikir jernih, kita tidak mampu berpikir sehat. Hanya didoktrin dengan satu doktrin yang mematikan cara berpikir kita. Anda dipecah belah, diadu dengan keagamaan Anda masing-masing. Diadu merasa paling benar, benturkan satu sama lain. Kenapa? Kalau bangsa ini bersatu, kalau bangsa ini bersinergi, bangsa ini benar-benar waduh. Saya nggak habis pikir ya. Saya mungkin nggak tahu kalau bangsa ini bersatu seperti macan yang terbangun dari tidurnya. Dia menjadi poros bagi dunia, dia menjadi mercusuar bagi dunia ini, dia menjadi pusat daripada segalanya, baik sumber daya alamnya, baik manusianya, baik kulturnya, baik budaya, baik ilmu pengetahuan ini sumbernya di sini semua. Kalau menjujur tuh nenek moyangmu itu, leluhurmu itu salah satu nenek moyang yang paling tercerdas di dunia dan pada zamannya. Nggak ada yang bisa kalahkan dulu itu. Itu bangsa Lemurian tuh. Itu nenek moyangmu tuh, bangsa Lemurian tuh. Bangsa yang paling cerdas itu. Ya ini barangnya di sini. Cuma kan sejarah ini semua ditutup, sejarah semua dibenamkan, dihilangkan semua. Kenapa? Ya karena mereka nggak mau, bangsa asing nggak mau. Kalau dia tahu siapa sebenarnya bangsa ini, siapa sebenarnya leluhurnya bangsa ini, nggak mau. Kalau benar-benar bangsa ini sadar, jadi penguasa dunia bangsa ini. Jadi khalifah bangsa ini, negara ini.
Jadi khilafah bangsa ini. Ya, ini saya berikan gambaran antara khalifah dan khilafah ya. Itu kan penamaan khilafah dan khalifah itu kan hanya sebuah penamaan dalam bahasa Arab. Ya, khalifah itu adalah penguasa atau pengganti atau pemimpin, itu artinya itu. Khalifah. Sedangkan khilafah itu adalah sistemnya. Nah, jadi itu hanya sebuah penamaan. Jadi kalau dikatakan bangsa ini punya khalifah, punya siapa? Itu presiden. Bangsa ini punya sistem khilafah, punya, itu namanya NKRI. Nah, cuma yang menjadikan pertanyaan hari ini, khilafah yang dimaksud, sistem yang dimaksud yang mana gitu kan. Sebenarnya Pancasila itu menggambarkan khilafah sebenarnya. Kalau Anda mau sadar sesadar-sadarnya. Itu kan hanya sebatas penamaan dalam bahasa Arab. Ya, khilafah yang dimaksud ini. Pancasila itu adalah khilafah sebenarnya. Cita-cita sistem khilafah itu begitu. Ya kalau mau jujur ya. Kalau kita mau jabarin lagi tentang khilafah dan khalifah, ya, perbedaannya di mana kita jabarkan itu. Nah, kembali lagi ke surat 3103 tadi itu, bahwa terciptanya sebuah persatuan dulu ketika Nabi Muhammad mau bagaimana mempersatukan bangsanya itu. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, ya. Itu hukum-hukumnya Allah, aturan-aturannya Allah, ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu hukumnya Allah, talinya Allah itu jangan bercerai-berai. Itu yang menjadi substansi itu. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Artinya yang hukum yang kamu lahirkan tidak selaras dengan hukum Tuhan atau melahirkan dari hukum manusia disebut hukum jahiliyah, hukum yang bodoh. Tuh, karena dia saling bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan kolbumu itu dari kata fa'alafa baina kulubikum tuh. Fa'alafa itu artinya mempersatukan. Kulub, yang dipersatukan kulub. Jadi kalau mempersatukan bangsa ini bukan dengan cara-cara berpikirmu, tapi dengan caranya Sang Pencipta itu melalui apa? Kulub. Kulub itu kan kolbu. Kolbu itu tempat kesadaran atau pusat kesadaran. Jadi caranya mempersatukan bangsa ini bukan dengan memaksa, dengan keyakinan atau memaksa dengan cara-cara berpikirmu, bukan. Mempersatukan itu dengan memberikan sebuah kesadaran pada pusat kesadaran manusia itu. Jadi berikan tentang sebuah kesadaran tentang sebuah hukum ketetapan, hukum yang sudah tercipta di alam semesta ini. Bagaimana alam tercipta dengan hukumnya Sang Pencipta, bagaimana hukum yang tercipta yang ada di dalam penciptaan manusia itu sudah ada hukumnya sendiri. Raga ini sudah berhukum, raga ini sudah bersistem. Kalau dia nggak bersistem, darahnya nggak mungkin jalan. Dia sudah bergerak dengan sendirinya. Sudah ada hukum yang mengatur. Kenapa kamu nggak jadikan contoh? Itu loh. Jadi mempersatukan kulubnya itu mempersatukan kolbu. Maksudnya dia persatukan kolbunya itu dipersatukan dengan sebuah kesadaran. Diberikan kesadaran bangsa ini. Diberikan kesadaran umatnya ini, rakyatnya ini. Tentang hukumnya Tuhan. Di mana harus mempersatukan. Harus terjadi satu kesatuan walaupun berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi punya tujuan yang satu. Atau berbeda-beda. Atau Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, pengabdiannya satu, merujuk kepada Tuhan yang satu, yaitu satu kesatuan. Tuh. Ya, lalu Allah menjadikanmu maka Allah mempersatukan kolbumu, mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Ya, dan kamu telah berada di tepi jurang. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Ini sebuah
perumpamaan penggambaran. Maksudnya di tepi jurang itu sudah pada jurang kehancuran, pada titik di mana tinggal senggol sedikit hancur nih bangsa ini. Nah Allah menyelamatkan. Dengan cara apa? Itu menyuarakan tentang bagaimana pentingnya sebuah persatuan. Persatuan berbangsa dan bernegara. Itu pentingnya itu. Jangan dipecah cuma gara-gara masalah agama. Dipecah cuma gara-gara masalah keyakinan dan syariat masing-masing. Nggak boleh kita memaksakan. Makanya diikat kesepakatan, perjanjian-perjanjian itu untuk terjadinya suatu pemersatuan. Jadi kalau melihat dulu Soekarno dulu harusnya gitu, pada saat itu maunya kan dia persatukan tuh antara Nasakom yang dibangun itu nasionalis, komunis dan agamis. Itu tidak terjadi karena tidak terjadinya satu mediasi atau tidak dibuatnya satu fakta perjanjian pada masa itu. Ya harusnya begitu, cuma kita lihat cara itu ya. Jadi kita lanjutkan tuh. Itu jurang lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Nah, itu gambarannya tuh. Jadi Allah yang mempersatukan. Bagaimana caranya Allah mempersatukan? Dengan sebuah kesadaran. Bukan dengan sebuah pemaksaan. Gitu loh. Dipersatukan itu. Nanti diikat dengan suatu perjanjian-perjanjian. Lahirkan suatu fakta perjanjian di setiap agama, budaya, etnis. Ya kan? Apa itu? Etnis, budaya, suku-suku. Ya. Diikat persatuan. Kan banyak suku. Ada suku Baduy, suku ini, suku-suku dalam. Diikat dengan fakta-fakta perjanjian. Harusnya diikat itu sebagai satu asas persatuan itu harus diikat. Karena itu bagian daripada NKRI, itu bagian daripada suatu kenegaraan ini, bangsa dan negara ini. Diikat itu. Siapa yang bisa? Harus ada orang yang mampu. Bagaimana caranya mengikat itu? Ya, harus. Ya. Nah, kita lihat lagi di ayat Al-Quran. Berarti sila ketiga di persatuan Indonesia memang termaktub di dalam kitab-kitab suci. Terutama di kitab Al-Quran. Tadi surat 49 ayat 13 dikatakan bahwa kalian berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Jadi punya nilai-nilai ketuhanan di dalam berbangsa dan bernegara sebagai simbol dari sila pertama itu. Maka lahirnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena punya nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, 103 itu menggambarkan bahwa Allah yang mempersatukan. Bagaimana Allah mempersatukan? Dengan sebuah kesadaran. Menyadarkan bangsa ini tentang suatu hukum yang benar yang harus menjadikan substansinya. Hukumnya Tuhan. Hukum mana yang hukum selaras dengan hukum ketetapannya. Gitu loh. Kita ambil contoh lagi di surat 8 ayat 63. 8:63. Surat 8 ayat 63. Dan yang mempersatukan hati mereka atau yang mempersatukan kulub mereka, tuh kolbu mereka, ya, kepala mereka, kesadaran mereka. Orang-orang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua harta kekayaanmu yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan mempersatukan hati mereka tuh. Jadi lu ngumpulin duit untuk mempersatukan mereka, nggak bisa kalau bukan Allah yang mempersatukan. Yang berbicara Allah tadi kan berbicara aturan, kekuasaan dan pengabdian. Aturan berbicara aturan. Kalau Allah bicara Allah itu bicara aturan. Aturan apa? Ya selaras dengan hukum ketetapan tuh loh. Ya, nanti kita bicara dalam dimensi yang lebih spesifik tuh kalau bicara aturan Tuhan tuh. Tadi kan sudah ada gambaran tentang kisos misalnya. Itu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi ini. Niscaya kamu tidak akan bisa mempersatukan mereka. Tapi Allah lah yang mempersatukan kolbu mereka. Tuh, itu substansinya tetap nggak bisa. Kita mempersatukan nggak bisa. Nah, berarti ada satu teknik cara bagaimana Allah mempersatukan. Berarti harus ada gambaran bagaimana dulu para nabi-nabi dijadikan contoh untuk bisa mempersatukan. Seperti Nabi Muhammad punya sunnah
dalam melakukan tradisi-tradisi sunnah nabi-nabi sebelumnya, itu bagaimana mempersatukan bangsanya itu. Kita jadikan contoh. Karena dia sudah pelaku-pelaku dahulu yang berhasil. Kenapa kita nggak contoh yang sudah punya keberhasilannya itu? Ya, untuk mempersatukan itu bagaimana caranya? Kalau namanya mempersatukan nggak boleh menyalahkan dong. Kadang-kadang kalau mempersatukan, mengatasnamakan kebenaran, udah paling kelompoknya paling benar, menyalahkan. Ya jangan disalahkan dong. Karena sesuatu hal yang tidak substansi jangan disalahkan. Tapi lebih baik pada sebuah penyadarannya. Gitu loh. Jangan disalah-salahkan. Dia punya syariat, dia punya ajaran, dia punya aturan-aturan ibadahnya, jangan disalahkan. Aturan yang substansi itu ya, nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Dengan hukum ketetapan itu yang menjadikan substansi, jangan yang lain, justru terjadi perpecahan tuh. Ya, itu yang di Al-Quran. Sekarang kita lihat di beberapa literatur kitab suci lainnya, bahwa sila ketiga juga termaktub di dalam ayat-ayat kitab suci agama-agama lain, selain daripada agama Islam itu sendiri atau kitab suci Quran itu sendiri. Kita lihat misalnya di Taurat, hukum Taurat juga sama tuh. Misalnya di surat Mazmur 133 ayat 1 tuh. Nah, kita lihat ya, kita cek. Kita lihat ya di Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun itu judulnya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuh. Jadi bahwa nilai-nilai persatuan itu, nilai-nilai ketuhanan yang menginginkan terjadi suatu persatuan itu juga termaktub di dalam kitab-kitab suci. Jadi pada dasarnya setiap agama itu punya nilai-nilai ketuhanan. Namanya persatuan itu diikat karena sebuah perbedaan. Udahlah, logikanya nggak bisa dibantah itu. Kalau badanmu semua isinya jantung semua ya kan nggak bisa. Ya nggak terjadinya sebuah tuh. Keberagaman itu fitrah, Bung. Ya, keberagaman itu fitrah, udah nggak bisa dipungkiri itu. Jadi jangan paksakan. Ketika agamamu kamu paksakan ke agama lain. Ketika budayamu kamu paksakan ke budaya lain. Etnismu kamu paksakan, dia punya tradisinya, biarkan dengan tradisinya, tapi diikat dengan satu perjanjian untuk tidak memaksakan ajaran-ajaran yang mereka terima dari nenek moyangnya itu dipersalahkan. Jangan dong. Nah, itu namanya kamu memancing sebuah perpecahan. Ya. Yang memecah belah aturan itu ya. Gambaran orang musyrik itu, memecah belah aturan. Jangan dong, dia punya aturan, biarkan aja itu. Agama kan juga punya aturan, biarkan dia. Tapi kamu yang mempersatukan mereka semua itu. Diikat dengan perjanjian-perjanjian untuk tidak saling memecah belah, tidak menyalahkan satu sama lain, tidak mengintervensi satu sama lain. Ya biarkan agama tumbuh dengan agamanya masing-masing. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya, Buddha, Hindu dengan ajarannya masing-masing. Itu substansinya. Itu kalau di Taurat. Kalau kita lihat di Injilnya misalnya. Itu di Injil itu ada di Kolose 3 ayatnya 12. Kita lihatnya di Kolose ya. Jadi Kolose. Nah, kita lihat di Kolose. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang disucikan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasih tuh. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuh, Tuhan Maha Pengampun, berarti kamu juga harus mengampuni, tuh, memaafkan tuh. Sama kan?
sama orang takwa? Sama. Injil juga mengajarkan satu kebaikan. Injil mengajarkan nilai-nilai ketuhanan. Ini yang menjadi substansinya gitu loh. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, ya Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya takwa itulah yang mempersatukan manusia. Tuh ajarannya Al-Quran begitu di surat 133. Mempersatukan takwa itu 133 sampai 134. Ya, coba saya baca lagi ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seseorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhanmu mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semua itulah kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Coba lihat itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Coba jadi satu tubuh bangsa Indonesia. Dan bersyukurlah. Sama kan? Artinya nilai-nilai ketuhanan itu yang harus dibangun. Bukan memasakkan satu syariat-syariat yang menjadikan agama tertentu. Itu malah menimbulkan sebuah perpecahan. Berarti Al-Quran Taurat dan Injil memberikan sebuah instruksi yang sama bagaimana terciptanya sebuah persatuan. Kenakanlah kasih. Ya. Coba sekarang kita lihat di dalam kitab suci umat Hindu. Kita ambil literatur dari umat Hindu. Di situ kita bisa ambil di Rigveda Romawi 10. Ya, Romawi 10 791 des 2. Nah, itu dikatakan, hai umat manusia, Anda seharusnya berjalan bersama-sama dan berpikir yang sama seperti halnya para pendahulumu. Bersama-sama membagi tugas-tugas mereka. Begitulah Anda semestinya memakai hakmu. Tuh. Berarti kita punya pikiran yang sama, punya tujuan yang sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini. Yaitu persatuan. Persatuan bangsa Indonesia. Tujuan yang sama. Meskipun kita berbeda. Nah, coba kita tambah lagi. Misalnya di surat Weda Atarwa Romawi 3 des 30 des 5. Situ dikatakan, maju teruslah engkau, jangan berselisih, bertikai di antara kamu. Milikilah pikiran-pikiran luhur dan pusatkan pikiranmu pada kerja. Ucapkan kata-kata manis di antara kamu. Aku jadikan engkau semuanya bersatu dan aku anugerahi engkau pikiran-pikiran yang mulia. Coba. Kitab Hindu dalam literatur Hindu di kitab Veda itu juga memberikan gambaran yang sama tentang cita-cita terjadinya satu persatuan itu. Ayolah Bung, jangan kita mau dipecah cuma gara-gara kita mementingkan kelompok kita masing-masing, agama kita masing-masing dengan kebenaran-kebenaran yang seolah-olah itu punya Anda sendiri. Yang namanya kebenaran itu di setiap agama punya nilai-nilai kebenarannya. Yang namanya substansi kebenaran itu adalah siapa yang mampu mempersatukan. Karena berbicara Tuhan yang Esa itu adalah berbicara tentang aturan yang mempersatukan. Atau Esa itu adalah satu kesatuan. Seperti tubuh manusia ini yang tercipta dengan satu kesatuan. Ya. Nah, sekarang kita ambil di kitab Buddha ya. Misalnya di Buddha itu di Dhammapada
Dhammapada Yamaka bab 1 ayatnya 6. Di situ dikatakan mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah. Tuh, dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah. Kita paham kok. Substansinya, esensinya kita paham. Kalau kita bertikai, kita bertikai, kita pasti hancur, kita pasti musnah. Terus kenapa kita mau di pertikaian hanya cuma masalah kelompok-kelompok tertentu yang memberikan suatu gambaran-gambaran mengambil alih kelompok kecil gitu ya, atau salah satu kelompok-kelompok yang coba ingin menghancurkan satu negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Jangan mau kita dihasut oleh seperti itu. Ayo rapatkan barisan. Ayo mengerucut pada satu tujuan yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tapi punya pengabdian yang satu, mengerucut kepada yang satu. Ayo kita wujudkan itu. Mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah, tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini akan berdamai dan tenang. Tuh, Al-Quran, Taurat, Injil, Hindu Veda, Buddha, Dhammapada, semua menginstruksikan yang sama untuk terciptanya sebuah persatuan. Maka ayo para saudara, para sadulur, kita ciptakan kedamaian di dalam bangsa ini. Jangan kita berpecah belah, jangan kita mau dipancing, jangan mau dilemahkan cuma gara-gara kepentingan sekelompok ataupun kepentingan bangsa asing yang tidak menginginkannya terciptanya persatuan dan kedamaian di bumi pertiwi ini, di Nusantara ini. Ayo wujudkan cita-cita luhur bangsa ini. Ya, kita menuju kepada satu pemersatuan yang satu. Jadi harus ada sosok manusia yang mampu mempersatukan ini dalam sebuah kesadaran akan pentingnya suatu persatuan. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara mempersatukannya itu nanti akan dijelaskan di sila yang berikutnya sebagai cita-cita yang luhur bagi suatu nenek moyang kita atau leluhur kita yang sudah merumuskan ini semua agar ini terrealisasikan supaya kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ditunduk patuhi atau menjadi pusat poros dari dunia untuk melihat bahwa siapa bangsa ini yang sesungguhnya. Jadi kurang lebih gitu para sahabat, para sedulur. Jadi pembahasan tentang sila ketiga persatuan Indonesia itu bisa tercipta kalau kita mengenal esensi daripada persatuan itu, yang dimulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua nanti lahirnya kemanusiaan yang adil dan beradab, maka terciptalah yang namanya persatuan Indonesia. Jadi nanti berikutnya kita akan lanjut ke sila keempat. Oke, saya ucapkan damai sejahtera.